Halo gengs, kenalin kita dari kelompok 8 dengan jumlah anggota 5 orang. Mau tahu siapa aja? Ini dia. Oke, seperti yang kalian tahu dan kalian lihat di judul, kalau kita di sini mau bahas tentang analisis biaya volume laba. Ini adalah materi dari bab 5 mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, pembahasan pertama kita tentang cost volume profit analysis atau analisis biaya volume laba. Ini merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan laba dan pengambilan keputusan, karena cost volume profit analysis menekankan keterkaitan antara biaya kuantitas yang terjual dan harga, maka semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Analisis cost volume profit analysis atau CVP menekankan hubungan antara biaya volume, kuantitas penjualan, dan harga jual. Cost volume profit analysis atau CVP juga merupakan alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, penjualan, dan membantu perusahaan dalam memecahkan masalah tersebut. Ya, ini adalah pengertian mengenai analisis biaya volume laba. Oke, untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fitriana. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana dengan NIM 1912211082. Baiklah, saya akan menyampaikan materi atau melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Hubungan antara pendapatan, biaya variabel, margin kontribusi, dan biaya tetap. Untuk menghitung titik impas dalam dolar penjualan, biaya variabel didefinisikan sebagai suatu presentasi dari penjualan, bukan sebagai sebuah unit yang terjual. Pembagian pendapatan penjualan menjadi biaya variabel dan margin penjualan sebagai berikut. Jika harga adalah US10 dan biaya variabel US6, maka sisanya adalah US4 sebagai margin. Jika 10 unit total biaya dan variabelnya adalah US60 atau US6 dikali 10 unit atau 60% dari setiap dolar yang dihasilkan, diakibatkan oleh biaya variabel sebesar US6 per US10. Jadi untuk pendapatan US100 dibutuhkan biaya variabel sebesar US60. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia dengan NIM 1912211118. Saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Penggunaan pendekatan laba operasi dalam analisis CVV. Laporan laba rugi yang disusun dengan pendekatan variable costing merupakan alat yang berguna bagi manajemen untuk menganalisis biaya perusahaan ke dalam biaya tetap dan biaya laporan. Laba rugi dan pendekatan variabel dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Laba operasi sama dengan pendapatan perjalanan dikurang beban operasional perusahaan dikurang beban tetap. Baiklah, kita akan masuk ke dalam contoh. Warten Company adalah perusahaan yang memproduksi mesin pemotong rumput. Berikut proyeksi tahun yang akan datang. Penjualan 1000 unit dikali 400 US dollar sama dengan 400.000 US dollar. Dikurangi beban variabel 1000 dikali 325 jadi 325.000. Sedangkan margin kontribusinya adalah 75.000 dikurangi dengan beban tetap 45.000 US dollar. Laba operasi 30.000 US dollar. Jika dilihat harga 400 US dollar per unit dan biaya variabel per unit adalah 325.000 US dollar, 325.000 atau 1000 unit biaya tetap 45.000 US dollar. Maka titik impasnya adalah 0 sama dengan 400 dikali per unit dikurang 325 US dollar dikali per unit dikurang 45.000, 0 sama dengan 600. Berdasarkan perhitungan titik impas di atas, artinya Water Company harus menjual 600 pemotong rumput untuk sekadar menutupi semua beban tetap dan variabel. Nah, penjualan 600 unit dikali dengan 400 US dollar sama dengan 240.000 dikurangi dengan beban variabel 600 unit dikali 325 US dollar sama dengan 105.000 US dollar. Margin kontribusi 45.000 US dollar dikurangi beban tetap
$45.000 laba operasi sama dengan $0. Hasil perhitungan di atas menjelaskan bahwa jika penjualan sebanyak 600 unit, maka laba yang akan diperoleh adalah sebesar 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sinta Kurniasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Kurniasih dengan NIM 191221062. Baiklah, saya akan menyampaikan atau melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu titik impas dalam unit. Titik impas break-even point atau BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik laba sama dengan 0. Keadaan tersebut biasanya ditunjukkan dalam jumlah volume aktivitas atau jumlah unit penjualan. Titik impas dapat dirumuskan melalui dua pendekatan, yaitu titik impas dalam jumlah unit penjualan dan titik impas dalam rupiah atau dolar penjualan. Titik impas dalam unit penjualan dihitung dengan cara membagi biaya tetap total dengan margin kontribusi per unit. Titik impas dalam rupiah penjualan dihitung dengan cara membagi biaya tetap total dengan rasio margin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Pratiwi, NIM 191212070. Saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya di sini membahas tentang analisis multiproduk. Analisis biaya volume laba cukup mudah diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual sejumlah produk atau jasa. Walau lebih kompleks, namun pengoperasiannya tidak berbeda jauh dibandingkan dengan produk tunggal. Contoh, Whiter Company memutuskan untuk menawarkan dua model mesin pemotong rumput, yaitu mesin pemotong rumput manual dengan harga jual $400 dan mesin pemotong rumput otomatis dengan harga $800. Departemen menawarkan pemasaran yakin sebanyak 1.200 mesin manual dan 800 unit mesin otomatis dapat dijual selama tahun depan. Baiklah, terima kasih. Itulah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.